Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai kota. Nah, berikut ini adalah definisi kota menurut R. Bintarto. Menurut Bintarto, kota merupakan suatu bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non-alami dengan gejala pemusatan penduduk yang cukup besar, corak kehidupan yang lebih heterogen dan materialistik dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Adapun yang menjadi ciri-ciri kota, yang pertama adalah ciri fisik. Nah, secara fisik, di kota itu terdapat sarana perekonomian seperti pasar atau supermarket, tempat parkir yang memadai, tempat rekreasi yang memadai, alun-alun, dan gedung-gedung pemerintahan. Contohnya Kota Medan, kita bisa melihat adanya supermarket seperti Brastagi ataupun mal-mal lainnya, pasar buah, kemudian tempat parkir yang sangat luas, adanya tempat wisata, lalu alun-alun ada Merdeka Walk, dan juga gedung-gedung pemerintahan, kantor DPR, MPR. Yang kedua adalah ciri sosial. Secara sosial, masyarakat heterogen, artinya beraneka ragam suku, adat, agama, dan juga mata pencariannya yang sangat beragam. Jadi ada yang di sektor industri, ada sebagai dokter, guru, pedagang, dan lain-lain. Yang kedua, bersifat individualistis dan materialistis. Nah, ini merupakan sikap acuh tak acuh ataupun individualistis, lebih mementingkan diri sendiri, sehingga kebanyakan di perkotaan itu tetanggaan tapi tidak saling mengenal. Mata pencarian non-agraris, yang artinya tidak ada di sektor pertanian. Nah, lebih banyak bergerak di bidang industri dan jasa. Kemudian corak kehidupan yang bersifat Gesellschaft, di mana kebutuhan individu mendapatkan prioritas penting daripada kebutuhan sosial. Dan Gesellschaft ini juga sering dikenal dengan istilah patembayan. Patembayan ataupun Gesellschaft itu memiliki bentuk kehidupan bersama, di mana anggotanya mempunyai hubungan yang sifatnya hanya sementara dan hanya disatukan oleh cara pikir yang sama saja. Lalu norma agama tidak begitu ketat ataupun diperhatikan, dan cara pikir yang rasional. Rasional itu artinya pola pikir yang terbuka, lebih modern. Berikut ini klasifikasi kota. Yang pertama, berdasarkan jumlah penduduk, kota dibagi menjadi 5. Yang pertama, kota kecil. Kota kecil ini adalah kota yang jumlah penduduknya mulai dari 20.000 jiwa sampai dengan 50.000 jiwa. Yang kedua, kota sedang. Kota yang memiliki jumlah penduduk mulai dari 50.000 sampai dengan 100.000 jiwa. Yang ketiga, kota besar. Kota yang memiliki jumlah penduduk mulai dari 100.000 jiwa sampai dengan 1 juta jiwa. Keempat adalah kota metropolitan. Kota yang jumlah penduduknya mulai dari 1 juta sampai dengan 5 juta. Dan yang kelima adalah kota megapolitan. Kota yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 5 juta jiwa. Yang kedua, klasifikasi kota berdasarkan fungsi. Yang pertama ada kota pusat pemerintahan. Misalnya Jakarta, Moskow, dan Berlin. Yang kedua, kota pusat kebudayaan. Contoh Yogyakarta, Surakarta, Athena, dan Baghdad. Ketiga, kota sebagai pusat kesehatan. Contohnya Lembang, Kaliurang, Cipanas.
Lalu kota pusat produksi, contoh Bukit Asam dan Ombilin, Padang, Bandung, dan Pekalongan. Dan kota pusat perdagangan, contoh Hong Kong, Singapura, New York, dan lain sebagainya. Klasifikasi kota berdasarkan tingkat perkembangannya ada 6. Yang pertama, eupolis, yaitu suatu desa yang telah berkembang dan telah menunjukkan ciri-ciri kehidupan perkotaan atau berkembang menjadi suatu kota baru. Yang kedua, tingkat polis, yaitu kota yang masih memiliki ciri-ciri atau sifat agraris. Sebagian besar kota-kota di Indonesia masih berada pada tahap ini. Yang ketiga, tingkat metropolis, yaitu kota besar yang perekonomiannya sudah mengarah ke sektor industri seperti Jakarta, Medan, Bandung, dan Surabaya. Keempat, tingkat megapolis, yaitu wilayah perkotaan yang terdiri atas beberapa kota metropolis. Dalam beberapa hal, kota ini telah menunjukkan penurunan kualitas mendekati kemunduran. Contohnya, Boswas atau jalur Boston-Washington, dan Sansan, jalur San Diego dan San Francisco. Kelima, tingkat tiranopolis, yaitu kota yang kehidupannya sudah penuh dengan kemacetan lalu lintas, tingkat kriminalitas yang tinggi, dan penurunan pelayanan umum. Yang terakhir adalah tingkat nekropolis atau kota mati, yaitu suatu kota yang berkembang menuju kehancuran atau keruntuhan. Contoh peradaban Romawi, Babilonia, Harappa, Aztec, Maya Inca, dan Mohenjo-daro. Berikut ini penjelasan mengenai potensi kota. Potensi sama juga dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, potensi kota ada 4. Yang pertama, potensi politik, yaitu keberadaan aparatur kota yang menjalankan tugasnya dengan baik dalam melayani masyarakat, termasuklah partai politik dan lembaga politik lainnya. Yang kedua, potensi budaya. Nah, ini ditandai dengan adanya sarana pendidikan seperti sekolah, universitas, dan kesenian yang memberi semangat dan gairah hidup bagi warga kota. Yang ketiga, potensi ekonomi. Ditandai dengan adanya fasilitas ekonomi seperti pasar, pusat perbelanjaan, supermarket, mall, bank, dan adanya kawasan industri. Kalau di Medan itu ada KIM, kawasan industri Medan. Yang keempat, potensi sosial, yaitu fasilitas yang menimbulkan keserasian dan ketenangan hidup warga kota. Contohnya adanya tempat ibadah, adanya rumah sakit, tempat hiburan seperti bioskop, badan atau yayasan sosial, dan organisasi sosial. Nah, itulah potensi kota. Demikianlah penjelasan mengenai kota. Untuk tata ruang kota dan teori-teorinya akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Selamat pagi dan tetap jaga kesehatan.